Diminta Pak Erick Thohir gitu ya, Menteri BUMN kan KAI 2 triliun begitu, cuman yang disetujui 1,8. Nah ini ada cerita singkat nggak kalau misalkan kita lihat dari awalnya 2 triliun itu? Oke. Sebelum kita ke 2 triliun ya, sebenarnya ini kita harus mengapresiasi pemerintah dulu nih. Karena sebenarnya pembangunan infrastruktur pemerintah, khusus dari perkereta-apian, membuat minat masyarakat ini sangat tinggi sekali dengan kereta api, khususnya KRL. Sekarang per hari ini, ya kita sudah melayani lebih dari 1 juta orang loh Jabodetabek. Hari ini? Yes, gitu ya. Prediksinya nanti sampai jam 12 malam gitu. Kalau kemarin kita berturut-turut sudah melayani lebih dari 1 juta penumpang. Nah, pada pelayanannya gitu ya, kita itu kan ada namanya kereta yang harus pensiun. Ada juga kebutuhan untuk peningkatan kapasitas. Ya, perjalanan kereta dari tahun ke tahun, 10 tahun terakhir ini bertambah terus dari 400 perjalanan menjadi 500 menjadi 1.100 perjalanan. LRT jalan di stasiun BNI City, kemudian di stasiun Sudirman itu naik sampai 30%. Karena kita terintegrasi. Artinya infrastruktur pembangunan yang dibangun oleh pemerintah di perkereta ini berhasil untuk mengalihkan masyarakat untuk naik transportasi publik. Pada kenyataannya ketika kita memang mengadakan KRL, ya dulu kan bisa dengan kereta yang bukan baru. Nah sekarang kita harus dukung pemerintah juga untuk membangun ekosistem, membangun kereta-kereta baru. Pasti teknologinya baru gitu ya. Sehingga kami sebenarnya dari sisi keuangannya, selain mengajukan PMN, KAI Komuter anak usaha kami itu sudah melakukan pinjaman sebesar 3,5 triliun. Kemudian ada shareholder loan dari KAI ke KAI Komuter itu hampir 1 triliun. Sehingga sisanya dibutuhkan kami ngajukan PMN itu. Jadi sebenarnya ini adalah untuk kebutuhan masyarakat untuk replacement kereta kami ya yang memang harus pensiun nanti setiap tahun ini. Jadi gambarannya demikian gitu. Jadi masyarakat 1,1 juta penumpang per hari itu saat ini dilayani dengan kereta yang memang cukup terbatas jumlah frekuensinya. Sehingga mungkin masyarakat melihat ada beberapa komplain kepadatan, kemudian range yang dulunya jam 6 pagi sampai jam 8 pagi itu padat. Sekarang dari jam 5 pagi sampai jam setengah 10 pagi itu masih padat. Tetapi mereka masih menggunakan KRL ini yang harus diapresiasi gitu. Jadi pembangunan pemerintah, masyarakat juga menggunakan sehingga kita membutuhkan dukungan PMN ini untuk pemenuhan replacement pengadaan sarana KRL khususnya di Jabodetabek. Baik, nanti kan kalau misalkan kita lihat seperti yang Mbak Ane katakan tadi paling tidak ini untuk menambah fasilitas lagi begitu ya. Artinya ada penambahan kereta lagi. Nah artinya bisa digambarkan nggak berapa nantinya memang kebutuhan yang memang diperlukan atau memang dampak jika ada memang kereta baru lagi bagi khususnya customer dari kereta api sendiri? Iya, jadi kita prediksi kita kan sudah pesan 16 kereta dari Inka. Nanti Inka yang di Madiun dan Banyuwangi itu mulai mengirimkan keretanya itu mulai dari tahun 2025 ya. Untuk akhir tahunnya sudah bertahap itu pengiriman keretanya. Kemudian juga kita di dalam pemenuhan sarana ini kita masih diizinkan untuk impor, tapi sudah tidak boleh impor kereta yang bukan baru, harus yang baru gitu ya. Jadi akan ada 11 yang akan kita pakai nanti di tahun 2025 semester 1. Kemudian di sana juga ada nanti test drive di sini. Kemudian nanti di 2025 akhirnya juga kita bertahap menerima dari Inka. 16 yang sudah kita kontrak dengan Inka. Nanti akan ada 8 tambahan lagi. Setelah nanti yang 16 tersebut sudah terdeliver dengan baik, kemudian kita juga menerima impor ada 3 ditambah dengan 8, nanti kita masih ada 8 lagi sampai 2027. Nah itu untuk menampung berapa penumpang nih kereta ke depannya kalau udah ada penambahan kereta-kereta baru? Iya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya, bahwa sebenarnya pengadaan sarana KRL ini ada 2. Ada untuk replacement, ada juga untuk penambahan kapasitas. Saat ini kita fokusnya masih di replacement. Artinya bagaimana 1,1 juta penumpang ini tidak terlalu berdesak-desakan. Kemudian headway-nya juga kita bisa pastikan dengan jadwal-jadwalnya. Kemudian trainset kami dalam RJPP ataupun jangka panjang itu sudah tidak ada lagi satu trainset itu 8 kereta.
Jadi harus 12 kereta supaya kita bisa mengangkut 1,2 sampai 1,4 juta nantinya gitu ya. Tetapi pada kenyataannya saat ini kan kita harus mereplace dulu bagaimana sebenarnya kita memprediksi ya yang 1,1 juta ini juga terlayani dengan baik, walaupun ada peningkatan prediksinya di angka 5 sampai 10%, itu juga bisa dilayani dengan kereta-kereta baru yang tentu maintenance-nya nanti akan berubah gitu.